dipotong bukan. Sekarang hak suami Bisa yang merupakan dipotong, kewajiban dapat istri. telur, Bapak-bapak boleh nuntut dari bisa istrinya. semuanya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Dimasak boleh. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Amin sama-sama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol Saya sebentar. kurban, Duduk. dikasih 2 ayamnya. Bukan karena dia tapi karena Allah. Boleh. Alamatnya di mana? Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama lakukan. Di sini. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun Masa corona ini yang patuh sama suaminya, keluar sama bos. seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Alamatnya di mana? Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya, suaminya bilang A ya A, B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya. Gitu. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia, suaminya ridho. Tahu ridho ya? Ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita disuruh bilang cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah nggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Karena Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudhu? Kenapa nggak gitu aja semau kita? Nggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya, nggak boleh. Allah nggak terima. Apapun suaminya katakan, maka dia lakukan. Sampai tidak boleh seorang wanita dalam Islam puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah, nggak usah puasa, lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, Bapak Ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur, ibu kita manggil. Jawab panggilan ibu kan wajib, tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah, maka nggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kita lagi sholat sunnah, ba'diyah duhur, Allahu Akbar, ibu kita panggil, nak, berhenti sholatnya. Nggak boleh, karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah, walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah, haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus paham masalah ini. Jadi taat pada suami adalah hal yang sangat mendasar. Kecuali kalau disuruh maksiat, suruh buka aurat, dilarang sholat, disuruh minum khamar misalnya, atau disuruh duduk temanin teman-temannya dia laki-laki segala macam, ini nggak boleh taat. Ini yang pertama. Yang kedua, sama tadi dengan laki-laki, memenuhi biologis. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya, sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau
Saya bedah sebuah buku, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api. Panas tuh. Jadi kalau dia tidak tumpah, tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini, udah kiamat tuh. Mau beli ini? Nggak bisa. Mahal tuh, nggak usah. Ini, mau ke rumah orang tua? Nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala? Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali karena ulama bilang rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan. Orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain. Ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli di dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri. Yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak perlu diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini